Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hernisa dengan NIM 2303044428. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pengantar Manajemen yang diisi oleh dosen pengantar saya, yaitu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi pertemuan 2, yaitu tentang konsep dasar manajemen dan bisnis. Yang pertama, pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuannya melalui kerjasama. Kemudian, jenis organisasi. Jenis organisasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada organisasi profit, dan kedua ada organisasi non-profit, yang dimana organisasi profit itu ada seperti dalam perusahaan besar ataupun bank umum atau perusahaan asuransi dan juga koperasi. Yang kedua ada organisasi non-profit, yang dimana terdapat dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah kota, atau bisa juga terdapat di lembaga pendidikan negeri dan yang lain-lain. Kemudian ada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu ada apa aja sih? Nah, sumber daya organisasi itu ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Kemudian ada pengertian manajemen. Manajemen di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu dan juga manajemen sebagai seni. Dalam prosesnya, manajemen itu adalah proses perencanaan atau organisasi pengarahan dan pengawasan usaha-usaha dari anggota yang tujuannya adalah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian, kalau dalam manajemen sebagai seni, manajemen ini adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian, ada pengertian efektif dan efisien. Nah, efektif itu adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar. Kemudian ada fungsi manajemen. Sebenarnya apa aja sih fungsi manajemen itu? Nah, fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada planning. Nah, apa sih planning itu? Planning itu adalah proses menetapkan sasaran dari organisasi yang telah untuk ditetapkan sebagai cara mencapainya. Kemudian yang kedua ada organizing. Apa organizing itu? Proses pengaturan dan alokasi tugas wewenang. Tugasnya adalah mencapai sumber sasarannya. Kemudian yang ketiga ada actuating. Actuating adalah proses pergerakan untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada controlling, yang dimana tugasnya ini untuk memastikan bahwa kegiatannya itu tetap mengarah pada sasaran tersebut. Nah, dalam manajemen terdapat fungsi operasionalnya. Apa aja sih fungsi operasionalnya itu? Nah, fungsi operasional itu ada manajemen sebagai sumber daya manusia, sebagai sumber daya pemasaran, sebagai operasi atau produksi, dan manajemen keuangan, juga manajemen informasi. Itu saja materi singkat tentang pertemuan 2. Nah, baik, kemudian dalam pertemuan 3 kita akan bahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, seperti yang kita tahu, manajer itu apa sih? Manajer itu adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkapnya adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi yang dijalankan oleh anggota-anggotanya. Nah, kemudian keahlian manajemen. Keahlian dalam manajemen itu apa aja sih? Atau kita sebut dengan manajemen skill. Nah, keahliannya itu ada keahlian teknis, kemudian ada keahlian berkomunikasi, ada keahlian konseptual, keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian dalam mengelola waktu, dan juga lain-lain. Kemudian, dalam tingkatan manajemen ada tingkat-tingkatnya, yaitu tingkatan yang pertama adalah manajemen non-supervisi.
Yang kedua, ada manajemen tingkat pertama atau supervisinya. Yang ketiga, ada manajemen tingkat menengah. Dan yang paling atas itu ada manajemen tingkat puncak. Dan manajemen itu sains atau seni sih. Manajemen sebagai sains. Nah, manajemen sebagai sains ini pendekatannya melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Dan kalau manajemen sebagai seni, pendekatannya melalui intuisi atau perasaan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, dalam menjadi manajer dibutuhkan pendidikan dan pengalaman. Nah, melalui pendekatan pendidikan juga bisa dalam pelatihan. Dari pengalaman bisa dari organisasi atau dari perusahaan. Begitulah materi pertemuan 3. Kemudian pada pertemuan 4 kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang dimana yang pertama itu adalah tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial ini dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan melalui rangka penjagaan lingkungan ataupun norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kemudian, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strateginya itu ada 4, di mana ada strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Manfaatnya itu untuk apa aja sih? Nah, manfaat dari tanggung jawab perusahaan itu adalah manfaat bagi perusahaan. Cerita positifnya membawa untuk ke masyarakat dan juga perusahaan. Kemudian manfaat bagi masyarakat adalah selain kepentingan dalam terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi pemerintah, yang dimana memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Kemudian upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, yaitu terdiri dari pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Dan materi selanjutnya yaitu tentang mendirikan dan memperbarui organisasi, yang dimana kewirausahaan atau entrepreneur yaitu tentang seorang pelapor bisnis atau seorang manajer yang mencoba memperbaiki satu unit organisasi dengan memperkasai perubahan produk, yang dimana kewirausahaan versi dari manajemen yaitu ada kewirausahaan yang mencakup upaya melalui perubahan dalam produksinya, sedangkan manajemen mencakup dalam koordinasi dalam proses produksi yang sudah berjalan. Nah, manfaat kewirausahaan itu ada apa aja sih? Manfaatnya itu ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada produktivitas, teknologi, produk, jasa baru, dan perubahan pasar. Kemudian, dalam perbedaan manajer dan kewirausahaan itu adalah kewirausahaan itu cenderung menghargai sikap, menghormati diri dalam kebebasan atau mencapai sesuatu dengan gaya hidup yang menarik. Kalau manajer cenderungnya itu dalam menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, dan penyelamatan dalam kesenangan. Kemudian, apa aja sih menjadi hambatan dalam kewirausahaan? Nah, hambatannya itu terjadi dari konsep yang tidak layak untuk hasil, kemudian kurang mengenal pasar, terus kurang keterampilan dalam teknis, kurang modal mungkin, ataupun kurang memahami dalam seluk-beluk bisnis, atau kurang merasa puas dan tidak termotivasi, ataupun juga bisa jadi dalam kelemahan sosial. Dalam memperbaiki bisnis, ada bagaimana sih cara kita memperbaiki organisasi itu? Nah, Peter Singer membedakan menjadi 2 macam, yaitu ada pengalaman aditif, yaitu organisasi yang mengimbangi perubahan, dan juga pengalaman generatif, yaitu kreativitas dalam usaha bersama di antara anggota organisasi. Memperbaiki organisasi dalam konsepnya diajukan oleh Peter Singer dan James Brian Quinn,
menggunakan teknik simpul ganda, yaitu pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau kembali nilai-nilai yang mendasari dalam kebijakan organisasi dan proses pembuatan keputusan tersebut. Nah, pengalaman simpul ganda ini mengakui bahwa kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan sebenarnya akan mempunyai penyelesaian lebih baik daripada manajemen. Kemudian ada entrepreneurship, yaitu kemampuan seseorang dalam membuat organisasi adaptif. Dan materi terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia, yang dimana manajemen sumber daya manusia ini adalah proses serta upaya dalam merekrut, dalam mengembangkan dan motivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan dari perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian, dalam proses SDM ini ada apa aja sih? Nah, ada Human Resource Planning atau merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Kemudian ada Personal Recruitment, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Yang ketiga ada Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat ada Personal Maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia. Yang kelima ada Personal Utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Jenis rekrutmen itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Yang dimana internal itu untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Kalau yang eksternal yaitu mendapatkan tenaga kerja yang ditempatkan pada satu jabatan tertentu, perolehannya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan dengan outsourcing. Tahapan seleksi tenaga kerja itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada tahapan seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku. Kemudian pandangan atas keragaman dalam organisasi, yaitu keragaman sebagai keunggulan kompetitif dan keragaman sebagai sumber konflik, dan dimana mengelola keragaman organisasi itu terdiri dari dua, dari faktor individu dan peran organisasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah pengantar manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.